Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan seni rupa pengaruh Islam. Dengan nama saya Fadlatus Soliha dengan NIM 22020008 dan teman saya Barbie Hawel dengan NIM 22020004. Dan saya Anissa dengan NIM 22020095. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan seni rupa pengaruh Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Pembahasan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan kedatangan Islam ke Indonesia telah melahirkan beberapa teori, yaitu 1. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7-8 Masehi. 2. Teori Gujarat India. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sunal Gubronje. Menurutnya, ulama-ulama Gujaratlah penyebar Islam pertama di Nusantara, baru kemudian disusul orang-orang Arab. 3. Teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti yang dapat terlihat adalah dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. 4. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7-8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Sejarah seni rupa pengaruh Islam. Terdapat dua pendapat mengenai pola makhluk hidup yang digunakan dalam kesenian Islam. Pertama, meyakini bahwa pembuatan pola makhluk hidup sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tidak diperbolehkan. Sedangkan yang kedua, berpendapat bahwa pembuatan pola makhluk hidup pada lukisan, gambar, atau patung tidak akan menjadi objek pemujaan seperti berhala. Macam-macam seni rupa pengaruh Islam. 1. Seni lukis. Dr. Febia Yulika mengatakan dalam buku Jejak Seni dalam Sejarah Islam, seni lukis kurang berkembang sejak awal pemerintahan Khalifah penguasa Islam, baik di tanah Arab maupun di tempat lain. Seni lukis sebagai hasil seni rupa Islam pertama kali ditemukan di Istana Umayyah di padang pasir Syirah, yaitu Istana Husyar Amrah pada tahun 724 Masehi, Istana Fars al-Hayb as-Saki pada tahun 728 Masehi, dan Istana Khirbad al-Majfi'ah pada tahun 743 Masehi. Bahas seni kaligrafi. Riwayat seni kaligrafi Indonesia sendiri diketahui sejak abad ke-11. Berita tertua menggambarkan telah terbentuk sebuah komunitas Islam Muslim dengan bertempat di Gresik, Jawa Timur. Hal itu berdasarkan analisa atas hasil pertemuan dari makam Fatimah binti Maimun. Nisan Fatimah tertulis aksara Arab dengan tahun 1802 Masehi. Berdasarkan analisa para arkeolog, nisan tersebut merupakan tanda dari permulaan tulisan kaligrafi di Nusantara. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Bahkan perkembangan tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab Gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda-tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Baiklah, sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan pada Barbie Hawel. Perkembangan abad 17-20. Kecenderungan tradisi menulis kaligrafi mengalami pergeseran dalam tatanan pola. Dari abad ke-17, para seniman muslim kerajinan memasukkan huruf-huruf Arab dalam lukisan berbentuk hewan atau wujud manusia. Tipologi ini didapati pada lingkungan keraton seperti Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, dan Palembang. Pada abad ke-18-20, penulisan kaligrafi tidak hanya bersumber pada batu-batu nisan, tapi penulisannya mengambil ragam media seperti kertas, kayu, logam, kaca, dan lain-lain. Berbeda dengan seni kaligrafi, seni lukis kurang mendapat perhatian di Islam, terutama era klasik. Berdasarkan fungsinya, seni kaligrafi dibedakan menjadi 1. Kaligrafi terapan sebagai dekorasi atau hiasan, 2. Kaligrafi piktural sebagai pembentuk gambar, 3. Kaligrafi ekspresi sebagai media ungkapan perasaan. Contoh seni lukis dan kaligrafi rupa pengaruh Islam. Seni bangunan. 1. Masjid. Pengaruh Hindu tampak pada bagian atas masjid yang berbentuk limas bersusun ganjil. Contohnya pada Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Banten. Memiliki mihrab sebagai tanda kiblat. Terdapat mimbar tempat berkhotbah menggunakan konstruksi kayu dengan tiang-tiang penyangga. Awalnya menggunakan atap limas yang berbentuk seperti meru, baru di kemudian hari atap kubah digunakan. Menggunakan beduk dan kentongan untuk memanggil umat. Kemudian dibangunlah menara masjid seperti Masjid Kudus dan Banten.
Contoh masjid kuno, Masjid Aceh, Banten, Kudus, Cirebon, dan Masjid Demak. Contoh masjid pengaruh Islam. Istana. Beberapa ciri khas istana pada masa perkembangan Islam. 1. Kebanyakan melanjutkan perkembangan seni bangunan Hindu dengan atap limas, gerbang bentar, gapura. 2. Istana pusat kekuasaan politik dan pusat perkembangan budaya dan tradisi. 3. Kompleks istana dilengkapi dengan alun-alun, masjid, dan pohon besar. 4. Contoh istana dengan pengaruh Islam kuno, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan lain-lain. Contoh istana pengaruh Islam. Makam. Arsitektur makam orang muslimin di Indonesia merupakan hasil pengaruh dari tradisi non-Islam. Ciri khas makam pada masa awal perkembangan Islam terdapat dua gaya makam yang ditemukan, yaitu 1. Gaya Gujarat seperti makam peninggalan kerajaan Samudra Pasai. 2. Gaya Hindu dan prasejarah memiliki dasar berundak menggunakan mahkota pada puncak nisannya seperti candi, dan ada pula yang mirip dengan menhir. Makam terletak di tempat yang dianggap keramat seperti halaman masjid ataupun gunung. Makam dan nisannya biasanya dibuat dari batu dan biasanya dilengkapi dengan pendopo sederhana. Contoh dari makam pengaruh Islam. Ini hias. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghias masjid. Makam Islam berupa seluruhan tumbuh-tumbuhan, namun terjadi pula simbiotisme agar terdapat keserasian. Di tengah ragam hias seluruhan terdapat bentuk kera yang distilir. Ukiran ataupun hiasan selain ditemukan di masjid, juga ditemukan pada gapura-gapura atau pada pintu tiang. Seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis. Maka, untuk penyamarannya dibuatkan stilasinya atau diinformasikan dengan bentuk tumbuh-tumbuhan. Banyak candi-candi besar, termasuk Candi Borobudur, yang semula ditimbun tanah pada masa penjajahan Belanda dan kemudian digali kembali, supaya tidak mengganggu para mu'alaf. Membuat patung dari seni ukir pun dilarang. Kalaupun timbul kembali, seni itu harus disamarkan, sehingga seni ukir dan seni patung menjadi terbatas kepada seni ukir saja. Seni wayang, yaitu wayang sebenarnya telah ada pada masa kerajaan Majapahit yang menggunakan bahan kulit kayu baru. Dengan bentuk yang bersifat realistis, wayang pada masa Islam telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam. Pada masa Sunan Kalijaga, wayang dibuat dengan kulit binatang dan bentuknya diubah menjadi bentuk ornamentik. Bentuk ini masih berkelanjutan sampai sekarang di Jawa. Sunan Kalijaga sebagai ahli budaya. Gelar tersebut tidak berlebihan karena beliaulah yang pertama kali menciptakan seni pakaian, seni suara, seni ukir, seni gamelan, wayang kulit, beduk di masjid, grebek maulud, seni tata kota, dan lain-lain. Beliau yang pertama kali menciptakan baju takwa. Baju takwa ini pada akhirnya disempurnakan oleh Sultan Agung dengan dasar yamping dan keris serta rangkaian lainnya. Baju ini masih banyak dipakai oleh masyarakat Jawa. Setidaknya pada upacara pengantin, Sunan Kalijaga lah yang pertama kali menciptakan tembang dendang gula dan dendang gula Semarang. Tokoh-tokoh pada masa pengaruh Islam. 1. Yaqut al-Mu'tasimi. Seniman kaligrafi sekaligus penyair ini menggunakan bambu yang dipotong miring sebagai pena untuk menuliskan kaligrafinya. 2. Ibnu Muqlah, seorang wazir atau menteri pada masa Daulah Abbasiyah yang memiliki nama asli Abu Ali Arsyad Muhammad bin Hasan bin Muqlah ini merupakan seorang seniman kaligrafi yang cukup populer. Ibnu Muqlah memiliki peran mengangkat gaya tulisan kaligrafi dari khat naskhi menjadi khat kufi. Selain itu, dia juga menekuni gaya khat usulusi. 3. Ibnu Syekh Ibnu. Syekh ini merupakan salah satu kiblat para penggiat kaligrafi pada masa Daulah Umayyah. Maestro kaligrafi yang saat ini juga mengajar Sultan Bayezid II raja pada masa itu yang memerintah pada tahun 1481 hingga 1512 Masehi. 4. Ibnu Baubab memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Hilal. Tokoh ini berhasil menciptakan khat jenis Raihani dan Muhaqqaq. Penerus khat naskhi ini juga merupakan seorang hafiz dan menuliskan mushaf Al-Quran ke dalam 46 eksemplar. Karyanya yang berupa tulisan dan ornamen bisa ditemukan di masjid-masjid Istanbul, Turki. Dia juga mendirikan sekolah kaligrafi di Baghdad. Ciri-ciri seni rupa pengaruh Islam. 1. Bersifat feodal, yaitu kesenian yang bersifat di istana sebagai media pengabdian kepada raja atau sultan. 2. Bersumber dari kesenian pra-Islam. 3. Bentuk abstrak. 4. Penuh dengan repetisi. 5. Dinamis dan penuh dengan kerumitan. Baiklah, sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.